Ini bojo loro. Langsung baik ternyata ya. Jadi kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Imexa TV. Kali ini kita akan mengulik kisah unik dan langka dari keluarga Mas Samirin ya, Mas Samirin dan Mbak Saritem sekeluarga. Nanti kisahnya seperti apa? Mari kita simak bersama. Ini ngapunten ya. Ini Mas Samirin, Mbak Saritem. Ini sudah berapa lama berumah tangga? 17 tahun. 17 tahun. Berarti 2004 ya. Berarti baru lulus Ya 2 tahun. Pak Samirin umur berapa ya? 21-an ya? 20 tahun. 20 tahun menikah. Iya. Mbak Saritem Sama ya. Saya menikah umur 27. Ya. Jadi ini ngapunten luar biasa. Kita juga sedikit mendengar ada kisah yang unik nanti yang mungkin kita ulik bersama ya teman-teman ya. Jadi ini umur 20 tahun menikah, berarti sudah berapa? Usia pernikahan berarti ya 17 tahun. 17 tahun. Sudah punya berapa anak? 3. 3. Satu pertama laki-laki umur berapa? SMP kelas 2 mau kelas 2. Langsung perempuan. Iya, perempuan mau kelas 5. Kelas 5. Jadi ini sudah 17 tahun. Benar ya? Sudah 17 tahun menikah. Dan ternyata ada kisah unik setelah umur pernikahan 17 tahun. Bisa diceritakan kisah uniknya? Ini bojo loro. Langsung baik ternyata ya. Jadi seperti itu teman-teman, ternyata Pak Samirin mendapat anugerah lagi di usia pernikahannya yang ke-17. Pak Samirin dipercaya dari Gusti Allah nih, untuk menjaga satu lagi amanat nih. Mbak siapa ya sekarang? Dewi. Mbak Dewi. Jadi mungkin kita nanti akan ulik kisah awal mulanya Pak Samirin sekeluarga ini mendapat anugerah dengan kedatangan Mbak Dewi. Itu gimana kisah awal mulanya, Pak? Ya, secara kronologis ya, mungkin memang dulu kita itu sering sama teman-teman pengajian ini memang prihatin loh. Awalnya sebenarnya keinginan poligami itu karena rasa prihatin melihat praktek poligami itu serampangan, sehingga image poligami ini masyarakat begitu rusak. Terus ketika ada yang menggunakan poligami mesti tujuan negatif. Awalnya sebenarnya dari situ. Cuman waktu itu kan hanya sekedar kajian-kajian. Cuman mungkin qadarullah, keniatan kita itu Allah ijabah. Dan itu memang kronologinya juga unik. Jadi Mbak Dewi itu kan aslinya memang Purbalingga, cuman dari kecil sampai besar itu ikut bapaknya di Tangerang. Nah pas Mbak Dewinya umur 15 tahun itu ibunya itu bilang ke Dewi, kalau Mbak Suki suami kamu ciri-cirinya kayak gini, kebiasaannya kayak gini, terus beda umurnya sama kamu itu jauh dan seterusnya. Nah ciri-ciri itu detail gitu. Itu ibunya? Ibu sambungnya yang memimpikan. Nah Mbak Dewinya diinget-inget terus.
Nah pas kemarin umur 19 tahun kan pulang kampung. Nah Mbak Dewinya mulang neng TPK Mbak Iksan, orang tuanya istri pertama. Akhirnya kan kenal aku, terus kenal Umine Iksan. Langsung saja. Nah, kayak Nah, ya sebenarnya juga belum ya. ya mungkin lagi di pan-panalan ya. Sebelumnya juga sering tak taruh kan sebenarnya, cuman kan belum berjodoh. Nah setelah ciri-cirinya itu diyakini di saya, nah terus pas saya misi mentoring anak-anak TPK kan di video itu dikasih ke Umine. Nah ternyata Umine itu membetulkan bahwa yang ciri-ciri dalam mimpinya itu saya itu loh. Berarti berawal dari mimpi ibunya. Iya, ya mungkin itulah Allah mengijabah keinginan kita saat itu untuk merubah image poligami di masyarakat. Mungkin ijabahnya Allah seperti itu. Dan itu mimpi 5 tahun yang lalu. Saya juga belum kenal sama orang tuanya. Nah, kan baru pas silaturahmi sama pas lamaran. Iya. Berarti ya mungkin Ya kurang lebih itulah. ya, melalui kisahnya keluarga Pak Samirin ya. Jadi lebih maksudnya meluruskan lagi bahwa poligami itu sesuatu yang indah dan boleh ya, bahkan sunnah ya seperti itu, dan bukan hanya standarnya bukan hanya materi dalam kurungnya ya seperti itu, tapi cita-cita mulia untuk saling membahagiakan bersama, mungkin seperti itu ya. Nah, ini sekarang dari Mbak Saritem ini kisah ini bisa terjadi, bisa dimulai awalnya gimana? Dengan berarti mengizinkan awalnya gimana? Pertama kali sih ya berat banget sih sebenarnya. Ya cuman dengan berjalannya waktu ya mau gimana lagi, mungkin sudah qadarullah yang harus saya terima itu. Terus ya memang karena ada sebab-sebab yang harus ya memang harus terjadi. Dari suami berarti bercerita dulu mengutarakan niatnya, atau mungkin dari keluarganya Mbak Dewi yang enggak tadi sih. Pertama sih ya suami saya menceritakan masalah mimpi. Setelah itu ya dia itu menyerahkan sama saya. Ya terserah mau gimana, itu kan memang dalam agama Islam kan boleh berpoligami gitu kan. Terus ya kan berpikir kan 1 tahun lah. Ya 1 tahun mematangkan niatnya semua seperti apa itu. Ya dengan berjalannya waktu ya sudah, mau gimana lagi. Ini Mbak, awal mula tadi kan ada kisah-kisah awalnya, dan ini untuk prosesnya untuk menuju poligami secara resmi gimana ini proses awalnya? Ya pertama kan daftar ke pengadilan agama. Iya. Terus prosesnya berapa lama? 2 bulanan. 2 bulan. Ya, 4 kali sidang. 4 kali sidang, 1 kali dissentum. Iya. Yang disidangkan apa saja di situ syarat-syaratnya? Ya yang jelas tujuan. Alasan berpoligaminya apa, terus pembuktian berkas-berkas formulir. Tapi kebanyakan sih poin bikinnya kesiapan istri sih, istri, suami, izin dari istri ya. Kesiapan. Waktu di pengadilannya Mbak Dewinya ikut atau enggak? Iya, ikut ya. Terus calon mertua juga ikut. Semuanya hadir. Mbak Dewi, ini tadi kan mengikuti sidang juga. Ini sebelum di sini jenengan aslinya dari mana? Saya aslinya Purbalingga. Dari kecil sampai ini besar saya tinggal di Tangerang. Ini berarti sebelum ke sini gimana pulang kampung ceritanya gimana ini? Maksudnya
karena adanya mimpi jadi ingin mewujudkan mimpinya itu apa gimana? Oh, bukan. Saya niat pulang kampung itu karena di kampung itu ada nenek saya. Iya. Niatnya ingin menjenguk nenek saya. Saya sih nggak terlalu fokus sama mimpi. Awalnya nggak fokus ke situ gitu kan. Cuma gimana ya? Ketika kenal Mas Mirin ini memang ada perasaan yang berbeda gitu. Oh, kayaknya ada nyambung ke ini, ke mimpinya Umi gitu. Langsung jenengan juga menanyakan atau diberitahu apa ibu jenengan untuk kisah mimpi itu? Waktu itu kan Pertama. Mas Mirin ini namanya Mbak Dewi ini apa awal pertemuannya dengan Mas Semirin gimana ini? Tadi apa sedikit ada cerita apa di pertemuan di TPQ apa ya apa gimana? Iya. Pertama ketemu itu waktu di TPQ waktu acara kegiatan juga anak-anak. Teman saya itu ya ketika mau lagi ada acara di luar, acara anak-anak, teman saya itu manggil Mas Mirin sebagai mentor anak-anak. Jadi itu kenal Mas Mirin. Jadi tadi ya ada rasa-rasa yang bisa apa? Ya dilanjutkan seperti hari ini ya mungkin ya mengarah ke situ maksudnya perasaan yang mengarah ke situ nih. Iya. Ini langsung sekarang jenengan umur berapa? Sekarang umur 20 tahun. Umur 20 tahun ya. Berarti sudah mantap ya karena tadi kan sudah prosesnya sudah setahun dan juga tadi sudah apa di pengadilan sekitar 2 bulan ya. Jadi sekarang sudah mantap berkeluarga dan apa ya ikut membantu juga Mbak Sarita dan keluarganya Pak Samirin ya bareng-bareng ya. Ini apa ada yang berbeda nggak maksudnya sebelum menikah dengan sekarang sudah menikah ada perasaan berbeda apa tambah sayang dengan Mas Samirin apa gimana? Gimana? Sih, sebelum nikah nggak ada ini sih, Enggak. nggak ada perasaan gimana gitu. Mas Mirin juga sama saya kan bukan orang yang suka apa ya? Karena tadi prosesnya ta'aruf ya. Iya. Jadi Ya, perasaannya kita sama-sama setelah mimpi itu terbuka dengan jelas, kemudian saya isyarat mungkin ada sesuatu yang meyakinkan gitu. Makanya ya jalani aja lah. Jalan terus ya tinggal ini apa? Ya, ini ngapunten gitu apa? Ini kan ngapunten. Ini serumah apa gimana? Serumah. Serumah ya. Jadi ini sudah hari keberapa? Ini sudah berapa lama menikah? Berarti hari Selasa kemarin Tanggal berapa? 29. 29 sekitar ya sekitar. Ya, 11. Ini gimana Mbak? Mbak Saritem apa? Dengan adanya Mbak Dewi gimana? Maksudnya apa? Ya asik lah, maksudnya ada teman untuk saling berbagi rasa apa gimana? Dengan adanya Mbak Dewi di sini. Gimana ya? Biasa sih. Biasa ya. Malah mungkin apa ya merasa terbantu ya mungkin ya. Ya bisa. Ya bareng-bareng gitu. Mas Amirin gimana ini maksudnya? Ada amanat lagi yang harus dijaga ini Mbak Dewi dan keluarganya ini gimana maksudnya? Apa merasa terbebani? Apa merasa siap semangat untuk menjaga amanat itu apa gimana? Ya kan dari awal memang niatan kita memang satu itulah untuk mengembalikan ya setidaknya loh bahwa poligami itu tidak sebagaimana dalam pikiran masyarakat saat ini. Jadi artinya kita berbicara tanggung jawab ya saya pribadi merasa bertanggung jawab kepada istri-istri keluarga dan juga bertanggung jawab atas nama syariat poligami sendiri. Ya PR-nya ada 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau latar belakang seperti itu kan mungkin itu hanya sebagai asbab lah.
Allah itu pengen menguji kita loh. Makanya dari awal kita bertiga itu ketika sudah komitmen siap menempuh jalan ini ya bagaimana menempuh yang terbaik. Makanya dari awal kita itu nggak pernah umpet-umpetan itu enggak. Ya semua kita nempuh bareng-bareng. Kurang lebih seperti itu. Ini kan kisah uniknya kan tadi bahwa hari ini keluarga Mas Samirin bertemu kan ada mimpi yang yang dirasa mimpi itu adalah mimpi yang benar, bahwa mimpi itu yang akan menunjukkan takdirnya Mas Samirin sekeluarga seperti itu ya. Gimana pendapatnya Mas Samirin tentang mimpi itu? Kalau untuk mimpi kita bertiga memang alhamdulillah satu pemahaman memang. Jadi kebanyakan orang menganggap mimpi itu hanya sekedar cuma tidur, tapi bagi kami itu mimpi itu juga syariat itu mengatur. Kaidah dasarnya itu kalau mimpi buruk kita diajari untuk setelah bangun meludah ke kiri, terus membaca doa perlindungan, ya kan? Nah, kalau mimpi yang baik itu kita boleh berharap bahwa itu bisa menjadi kenyataan. Nah, cuman untuk mimpi yang baik itu kan macamnya ada dua. Yang satu itu bersifat tamsil, perumpamaan. Misal kayak dulu Khadijah itu pernah mimpi memangku matahari. Nah, itu sama pamannya ditanyakan ini maknanya apa? Nah, ternyata menjadi istri seorang nabi. Juga mimpinya Ummu Habibah sama juga. Itu sifatnya tamsil. Dan itu butuh ilmu tersendiri untuk bisa menafsiri makna dari mimpinya itu. Nah, kalau mimpi yang sifatnya bukan tamsil, itu kita bisa berharap menjadi sebuah realitas ketika ciri-ciri yang di dalam mimpi itu bersesuaian dengan alam kenyataan. Nah, ini pernah terjadi juga dalam kisahnya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu pernah memimpikan dari anaknya nanti itu ada keturunan dia yang namanya sama, yang memiliki ciri di keningnya ada luka yang dalam, dia akan meratai dengan keadilan. Nah, mimpinya Umar bin Khattab itu diceritakan turun-temurun, dan ternyata dari garis nasabnya Umar bin Khattab itu ada dua orang yang mempunyai ciri sama. Jadi di keningnya itu ada luka yang dalam. Nah, cuman yang satu itu namanya kalau nggak salah Muhammad, yang satu namanya Umar. Jadi mimpi Umar bin Abdul Aziz itu sudah bapak-bapaknya itu sudah tahu. Jadi kisahnya itu ketika Umar bin Abdul Aziz kecil itu main kuda, dia kan jatuh. Nah, kena kaki kudanya itu loh, ya, bahasa Jawa namanya sepak ya. Nah, sehingga keningnya itu berdarah. Nah, ketika dia mah justru bapaknya itu senang. Karena keinget mimpinya Umar bin Khattab. Jadi ciri-cirinya itu 100% bersesuaian, dan ternyata memang Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah yang adil. Ya, jadi intinya keluarga Pak Samin sekeluarga ini meyakini bahwa mimpi tadi ibunya Mbak Dewi bahwa itu mimpi yang benar, dan salah satu petunjuk dari Gusti Allah bahwa ya, inilah seperti itu kadernya bahwa akan dipertemukan lewat tadi mimpi ciri-cirinya ya untuk jodohnya Mas Samin dan Mbak Dewi sekeluarga ini ya. Dan itu peristiwanya udah 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Itu boro-boro ketemu karo piye, urung kenal malah. Kalau umine ya belum kenal gitu. Nah, ini pertama kali Mbak Dewi tahu mimpi itu umur berapa atau kapan? Dulu itu waktu saya ini kelas 1 SMP. SMP. Iya, kalau nggak salah saya umur 15 tahun. 15 itu sudah diceritakan mimpi itu dan ciri-ciri jodohnya Mbak Dewi 5 tahun ke depan ya, seperti itu ya. Iya. Luar biasa nih. Ya, semoga ya dengan adanya mimpi itu Pak Samin sekeluarga
benar-benar diberi kenikmatan lahir batin dan dunia akhirat ya melalui poligami yang indah dan adil seperti itu. Ini untuk terakhir Pak Samirin sekeluarga, gimana kesan dan pesannya untuk kita ya, mungkin ya semuanya lah, bahwa poligami itu indah, itu gimana kesan dan pesannya? Monggo. Ya. Yang pertama, saya cuma ingin bilang kalau poligami itu sesuatu yang boleh dan juga ya sama lah seperti pernikahan monogami pada umumnya. Yang penting kita yang menjalani itu yang benar. Jadi mau monogami mau poligami, yang penting kita keluar dari syariat. Kita juga nggak boleh berlebihan dalam menilai poligami. Dan juga mungkin konsep adil kan mungkin juga relatif ya. Nah nanti mungkin setiap pelaku poligami juga punya triknya sendiri-sendiri lah. Kalau untuk saya kan secara finansial memang pas-pasan, mungkin akan berbeda dengan pelaku poligami yang memang berlebih harta. Ya itu mah tergantung pelakunya. Yang penting ciri adilnya menurut saya itu ketika dua belah pihak itu ridho. Selain yang satu tentunya sesuai dengan syariat. Ya, nah ini untuk ya, untuk Mbak Saritem, untuk ridho menerima itu gimana kiatnya untuk bisa ridho? Ya saya hanya berharap, mengharapkan ridho Allah dan suami. Kenapa saya ikhlas? Ya ini suami kan selalu bilang apa adanya gitu, nggak diam-diam, nggak selingkuh, nggak apa. Jadi saling terbuka ya. Ini berusaha ridho terhadap takdir Allah dan suami ya, dan Dan untuk Mbak Dewi, gimana ini untuk menjaga hati, menjaga kiat-kiat untuk bisa selalu berbakti kepada keluarga ini gimana? Ya, yang utama itu katakan benci kepada Allah ya. Ya, kita niatkan kembali untuk mengajar keridhaan Allah yang pertama. Ya, terima kasih Pak Samirin sekeluarga. Ya, jadi terima kasih waktunya, semoga pengalaman dan kisah hidup keluarga Pak Samirin bisa memberi pencerahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.